Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrawan Insani dari kelas 10L. Oke, saya di sini akan membahas mengenai bab 2 tentang pemetaan. Yang pertama, ada pengertian peta. Peta merupakan gambar konvensional permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar, diperkecil dengan skala, dan diperjelas dengan simbol-simbol. Fungsi peta antara lain menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan lokasi. Yang ketiga, memperlihatkan luas, jarak di permukaan bumi. Yang kedua, ada jenis-jenis peta. Jenis peta dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan isinya, berdasarkan skalanya, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah peta berdasarkan isinya, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Lanjut, kita ke peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara khusus. Contohnya, peta administrasi. Yang kedua, ada peta berdasarkan skalanya, yaitu ada peta kadaster dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Ada peta skala besar, yaitu dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Terus ada peta dengan skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang terakhir, ada peta dengan skala kecil, yaitu 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang ketiga, ada peta berdasarkan fungsinya, yaitu peta dinamis dan peta stasioner. Peta dinamis adalah peta yang datanya mengalami perubahan. Contohnya, seperti peta curah hujan Indonesia. Peta stasioner adalah peta yang datanya tidak mengalami perubahan. Contohnya, seperti peta kontur. Kita masuk ke komponen-komponen dasar peta. Yang pertama, ada judul peta. Judul peta biasanya dituliskan dengan huruf kapital serta tebal. Judul peta mencerminkan isi pokok pada peta yang akan ditampilkan. Judul peta juga biasanya berada di bagian atas peta. Yang kedua, ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta memiliki 3 jenis, yaitu skala numerik, skala garis atau grafis, dan skala verbal. Yang ketiga, ada koordinat. Koordinat terbagi menjadi 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang dari barat ke timur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Yang keempat, ada petunjuk arah atau tanda orientasi. Tanda orientasi adalah diagram arah mata angin. Yang kelima, ada garis tepi. Yang keenam, ada peta inset, yaitu gambar peta yang tercantum di luar peta utama tetapi masih berada di dalam garis tepi peta. Yang ketujuh, ada lettering. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna di dalam peta. Yang ke-8, ada warna peta. Warna peta menggambarkan komponen dalam peta. Untuk warna hijau, kuning, merah itu menandakan suatu daerah daratan. Sementara untuk daerah warna biru itu perairan. Yang ke-9, ada simbol peta. Simbol yang untuk menggambarkan sesuatu pada sebuah peta. Yang ke-10, ada legenda, keterangan-keterangan dari simbol-simbol pada peta.
Yang ke-11, ada sumber data dan lembaga pembuat. Ia mencangkup informasi tentang instansi, data, dan siapa yang mengeluarkan peta tersebut. Oke, kita masuk ke cara menentukan skala. Yang pertama, ada membandingkan jarak dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang pertama kita membuat segitiga seperti ini dulu ya teman-teman, dengan JP di atas, S dan JS. Jadi saat kita membutuhkan skala, jadi kita hanya menutupi ininya saja, S. Berarti skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kalau kita memerlukan JP, jarak pada peta, kita hanya menutupi jarak pada petanya saja, yaitu dengan JP sama dengan S skala kali jarak sebenarnya. Lalu saat kita memerlukan JS, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Yang kedua, membandingkan peta yang berskala dengan peta yang tidak berskala dengan rumus P2 sama dengan D1 D2 per D2 kali P1. Yang ketiga, menggunakan kontur interval atau CI dengan rumus kontur interval sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui jarak kota A ke kota C pada peta 4 cm dan jarak sebenarnya 10 km. Tentukanlah skalanya. Oke, kita akan tentukan skalanya. S sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Ini sudah diketahui jarak petanya 4 cm, jarak sebenarnya 10 km. Jadi kita hanya perlu memasukkan rumusnya saja, yaitu sama dengan S sama dengan 4 cm per 10 km. Karena satuan skala adalah cm dan di sini JP-nya juga udah cm, jarak sebenarnya ini yang 10 km kita jadikan cm, yaitu sama dengan 4 cm per 1.000.000 cm. Karena udah sama-sama cm, kita sama-sama bagi 4. Bagi 4, yaitu sama dengan 1 per 250.000. Atau bisa kita tulis 1/250.000. Oke, ini skalanya. Yang kedua, diketahui jarak antara kota A dan kota B di peta adalah 4 cm. Dengan skalanya adalah 1/800.000. Tentukanlah JS-nya. Oke. JS sama dengan JP per S. JP-nya adalah 4 cm. Skalanya adalah 1/800.000. Oke. Bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. JS sama dengan, karena ini JP per S sama aja JP bagi S. Yaitu kita tulis aja begini. 4 bagi 1/800.000.
Karena ini si pecahan, kita make sifat pecahan, pembagian pecahan. Yaitu sama aja seperti ini. Sama dengan 4/1 dikali 800.000 per 1. Sama aja berarti 4 kali 800.000. Yaitu sama dengan 3.200.000 cm. Karena JS itu satuannya kilometer, jadi kita ubah cm ke kilometer, yaitu sama aja seperti kita coret aja, yaitu 32 km. Yang ketiga, diketahui jarak kota A dan kota B di lapangan adalah 10 km dengan skala peta 1/200.000. Tentukanlah JP-nya. Oke, JP itu kan sama aja. JP sama dengan S kali JS. Oke, berarti kita hanya tinggal nulis aja ya. JP sama dengan, ini kan S-nya 1/200.000. 1/200.000 dikali JS-nya itu 10 km. Karena 10 km, kita langsung aja ke satuan cm, yaitu 1.000.000 cm. 10 km dijadiin jadi 1.000.000 cm. Oke, kita langsung aja berarti ya. 1.000.000 per 200.000. Oke, karena ini pembagiannya udah angka 0, jadi kita hanya tinggal coret-coret aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sisa menyisakan 10/2. 10 bagi 2 itu sama dengan 5 cm. Oke, ini JP-nya ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada di sini nomor 1, peta pertama dan peta kedua. Berarti ini membandingkan peta berskala dengan peta yang tidak berskala. Oke, di peta pertama, kota A ke kota B dalam peta 10 cm dengan skala 1/500.000. Di peta 2, kota A ke kota B di dalam peta adalah 4 cm. Tentukanlah skala dari peta A. Oke, kita menggunakan rumus P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Kita langsung masukin aja ya. P2 sama dengan D1-nya di sini tuh 10 cm. Per D2-nya 4 cm. Dikali P1. P1 itu penyebut skala 1. Yaitu 1/500.000. Kita tulis yang 500.000-nya aja. Nah, terus 1000. Oke. Langsung aja kita solve. 500.000 dikali 10. Berarti 500.000. 500.000 kali 10 yaitu 5 juta. Per 4 sama dengan 5 juta dibagi 4 adalah 1.250.000. Berarti skalanya adalah 1/1.250.000. Oke, ini skalanya dari peta kedua. Yang kedua ada peta kontur nih teman-teman. Tentukanlah skalanya.
ini ada perbandingan 25, 50, 75, 100. Ini adalah kontur interval. Berarti 25 ke 50 itu ada 25, 50 ke 75 itu 25, 75 ke 100 itu 25. Berarti CI-nya adalah 25. Berarti kita tulis dulu deh. Diketahui CI sama dengan 25. Oke, kita pakai rumus yang ini teman-teman. CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Tapi karena di sini kita nyari penyebut skala, kita ubah. Jadi penyebut skala sama dengan 2000 kali CI. Oke, kita langsung masukin aja ya teman-teman. PS sama dengan 2000. Di sini CI-nya 25 dikali 25. Sama dengan 50.000. Berarti skalanya adalah 1/50.000. Oke, ini jawabannya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.